Tepuk tangan untuk Bang Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati adik-adik, para pengurus DPP KMPI dan juga DPD KMPI yang merupakan penerus daripada kami yang menjadi pendiri KMPI, tepatnya 23 Juli tahun 1973. Tadi kita menyaksikan beberapa tokoh atau foto dari tokoh-tokoh KMPI. Yang paling senior adalah David Napitupulu. Dia sudah almarhum. Setelah beliau, sayalah jadi ketua umum. Beliau terpilih pada kongres pertama tahun 74 karena KMPI didirikan pada tahun 73. Beliau itu kongres pertama 74, periodenya 4 tahun sampai dengan 78. Periode kedua adalah saya. Tahun 78 periodenya menjadi 3 tahun. Ada pengurangan 1 tahun dan saya terpilih tahun 78 sampai dengan tahun 81. Saya mengikuti langsung pendirian KMPI. Diawali dengan adanya pertemuan tokoh-tokoh pemuda yang merasa penting untuk membuat adanya satu organisasi pemuda karena terinspirasi dari perjuangan Sumpah Pemuda 20 Oktober tahun 1928 dan sekaligus terdorong dengan adanya perubahan-perubahan dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terutama pada tahun 70 awal, di situ kita memulai adanya satu pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, terutama pemerintahan Orde Baru, karena melalui pembangunan itulah kita akan bisa mewujudkan adanya kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, ada kesejahteraan bagi masyarakat, dan pemuda adalah merupakan suatu kekuatan yang diharapkan menjadi penerus dari cita-cita perjuangan bangsa yang diawali dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928, kemudian dilanjutkan dengan puncak dari pergerakan kepemudaan, yaitu proklamasi kemerdekaan kita tahun 1945. Kemudian setelah proklamasi kemerdekaan, kita menghadapi berbagai peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan bangsa dan negara kita, termasuk salah satu peristiwa yang sangat penting dikaitkan dengan pergerakan kepemudaan pada waktu itu, terjadinya peristiwa G30 SPKI. Kami para pemuda yang kemudian berhimpun dalam satu kesatuan aksi, yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, mengeluarkan satu dekrit Tritura 3 tuntutan rakyat pada tanggal 10 Januari tahun 66. 3 tuntutan rakyat itu adalah: pertama, bubarkan PKI, turunkan harga, dan retur kabinet 100 menteri.
bubarkan PKI karena terjadi peristiwa G30S PKI. Turunkan harga karena pada waktu itu terjadi satu krisis ekonomi yang begitu sangat merosot, bahkan inflasi sampai dengan 600%, dan kemudian reshuffle kabinet 100 menteri karena pada waktu itu Bung Karno sebagai presiden, dan rangka untuk mempertahankan posisi beliau sebagai presiden membentuk kabinet baru 100 menteri, dan pada umumnya para menteri itu adalah merupakan loyalis daripada beliau. Ini semuanya peristiwa-peristiwa yang kami secara langsung ikut dalam pergerakan kepemudaan dalam rangka keterlibatan kami dalam perubahan-perubahan dan pembangunan bangsa kita. Dengan adanya perubahan-perubahan melalui pembangunan dikaitkan dengan apa yang akan kita wujudkan ke depan, ke masa depan, maka yang menjadi doktrin kami waktu itu adalah pemuda, pembangunan, dan masa depan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan dalam semangat itulah kemudian dibentuk organisasi KNPI. Persisnya 23 Juli tahun 1973, dan ternyata pendirian organisasi KNPI ini betul-betul dirasakan kebutuhannya, kepentingannya, sehingga akhirnya betul-betul pemuda mulai memperlihatkan kiprahnya dalam pembangunan, termasuk dalam rangka untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Antara lain pada waktu itu salah satu program utama yang kami lakukan yaitu Desa Pemuda. Desa Pemuda. Pembangunan Desa Pemuda. Oke. Di berbagai wilayah, di Kalimantan, di Sumatera, dan di berbagai tempat, untuk memperlihatkan bahwa pemuda itu merasa terpanggil untuk ikut mengambil bagian dalam pembangunan bangsa, terutama dalam rangka untuk turut serta mensejahterakan rakyat dan mendirikan desa pemuda. Itulah salah satu, katakanlah, boleh dikatakan sebagai trademark daripada pemuda pada waktu itu, dengan moto pemuda, pembangunan, dan masa depan tidak bisa dipisahkan. Karena pemuda itulah yang akan menjadi generasi penerus dari perjuangan bangsa kita. Dan kemudian tentu saja apa yang tadi saya sebut merupakan satu kesatuan tidak bisa dipisahkan, pemuda, pembangunan, dan masa depan. Dan dalam konteks pemuda hari ini, tentu kami mengharapkan mereka betul-betul menjadi pemuda-pemuda yang menjadi penerus dari kami yang mendirikan KNPI pada tahun 73, dan lebih daripada itu tentu saja harapan kami mereka lebih baik dari kami. Amin. Mereka lebih berhasil dari kami. Ya. Mereka bisa lebih membuktikan dari kami, sebagaimana pada malam hari ini saya menyaksikan langsung aktivitas daripada KNPI di bawah pimpinan Adinda hari pertama dengan berbagai kegiatan-kegiatan. Bagaimana kita saksikan langsung di hadapan mata kita dengan adanya adik-adik yang diberikan perhatian yang betul-betul oleh KNPI, dan adanya juga beberapa tadi video yang memperlihatkan kegiatan-kegiatan KNPI berkunjung ke berbagai wilayah tanah air, termasuk ke Nusa Tenggara Timur dan beberapa daerah-daerah lain. Kami semua sebagai senior merasa bersyukur dan sekaligus bangga kepada penerus kami. Luar biasa. Inilah yang saya mau katakan kepada Adinda hari pertama, baik Ketua Umum, lanjutkan apa yang telah Adinda rintis dan buktikan bahwa pemuda hari ini juga tidak kalah dengan pemuda-pemuda pada masa yang lalu,
dan kesadaran mereka, keterpanggilan mereka, terutama berkaitan dengan kepentingan masyarakat, nampak dengan berbagai peristiwa yang dilakukan oleh KMPI. Seperti tadi antara lain ada mobil untuk membantu tidak hanya untuk kegiatan KMPI semata-mata, tapi juga untuk kegiatan para organisasi pemuda yang semuanya mempunyai kaitan atau hubungan dengan KMPI. Oleh karena itu saya menyambut baik, saya bangga dengan adik-adik sekalian dan harus adik-adik lanjutkan yang telah kalian rintis pada hari ini, dan tentu saja harapan kami adik-adik akan lebih baik dari kami. Amin. Membuktikan bahwa kalian memang betul-betul generasi penerus dari apa yang telah kami rintis sejak tahun 73, dan kalian lanjutkan pada hari ini, dan harapan saya ke depan lebih baik dari kami. Amin. Itulah yang harapan saya sebagai senior, dan boleh dikatakan dari yang hadir pada malam hari ini mungkin yang paling senior, Ya. terutama dalam kaitan dengan organisasi KMPI. Saya kira itulah pesan-pesan singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga adik-adik Haris Pratama dan juga adik-adik para penerus betul-betul akan merupakan bukti nyata bahwa kalian betul-betul mempunyai keterpanggilan untuk melanjutkan apa yang kami rintis. Kalau itu kalian lakukan terus, saya yakin kalian nanti akan lebih baik dari kami, dan saya yakin bahwa bangsa kita ke depan akan semakin lebih maju dan sekaligus juga akan semakin sejahtera. Untuk satu tantangan besar yang kita hadapi ke depan, terutama dalam menyongsong 100 tahun kemerdekaan kita, tahun 2045, perlu diketahui bahwa bangsa kita, tokoh-tokoh pembangunan bangsa kita pada hari-hari ini telah bertekad bahwa 100 tahun kemerdekaan kita tahun 2045 yang akan datang, Indonesia akan menjadi negara besar, 5 besar ekonomi di dunia. Saya minta Amin, insya Allah ya. adik-adik penerus kami juga menjadi pelaku-pelaku yang aktif dalam rangka pembangunan ekonomi kita, dan insya Allah tahun 2045 nanti betul-betul Indonesia menjadi 5 besar ekonomi di dunia. Amin. Yang kedua, dalam bidang politik, terutama bidang demokrasi, kita bersyukur Indonesia sudah disebut sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Negara demokrasi terbesar pertama di dunia tentu tidak lain adalah India, dengan penduduknya lebih dari 1 miliar orang. Negara demokrasi terbesar kedua di dunia adalah Amerika Serikat, dengan penduduknya 350 juta orang. Dan Indonesia sekarang disebut sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Ini harus kita pertahankan dan harus kita tingkatkan kualitas demokrasi kita. Ya. Karena demokrasi sebagai satu sistem politik boleh dikatakan adalah sistem yang terbaik dalam pembangunan politik di dunia ini. Oleh karena itu Indonesia harus mampu memperlihatkan bahwa dia adalah betul-betul sebagai negara demokrasi yang tadi saya sebut, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Ini adalah menjadi tugas dari adik-adik ke depan. Itulah pesan singkat yang dapat saya sampaikan. Dan oleh karena itu, marilah kita semuanya turut bersama-sama menjaga hubungan antara senior dengan yang lebih muda juga melakukan langkah-langkah untuk mempersiapkan generasi baru yang juga sekaligus akan menjadi penerus. Dengan demikian nanti adanya regenerasi dalam kehidupan kepemudaan sekaligus menjamin adanya kesinambungan dalam pembangunan bangsa dan pembangunan nasional kita. Saya kira itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Wow, luar pada biasa. adik-adik, Terima kasih. terutama pada Adinda Haris Pratama dan juga adik-adik
dari DPD KMPI, dari berbagai provinsi di tanah air kita. Saya cukupkan sekian, terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, Amin. senantiasa meridhoi perjuangan kita demi untuk kemajuan bangsa kita, demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur Amin. yang berdasarkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara kita. Amin. Terima Amin. kasih. Selamat pada KMPI, terutama Adinda Adi Pratama, kawan-kawan, dan selamat berjuang. Semoga sukses di waktu-waktu yang akan datang. Amin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita Terima kasih. buktikan salam kemerdekaan kita. Merdeka. Merdeka. Terima kasih. Terima kasih.